Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Bu Rahma, dan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan kemarin, kelangsungan hidup makhluk hidup, yaitu terutama seleksi alam. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak nanti diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian seleksi alam, yang kedua mampu memberikan contoh terjadinya seleksi alam, baik pada tumbuhan maupun hewan. Nah, anak-anak, kita langsung saja mempelajari mengenai pengertian seleksi alam. Perlu kalian ketahui bahwa di alam ini banyak tumbuhan dan hewan yang saat ini sudah kita tidak bisa jumpai lagi ya anak-anak ya. Nah, dari sinilah yang disebabkan terjadinya seleksi alam. Jadi, seleksi alam yang dimaksud di sini adalah dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Perhatikan, yang berwarna putih ini terjadi saat sebelum revolusi industri jumlahnya lebih banyak daripada yang berwarna hitam. Namun setelah terjadinya revolusi industri, maka berkebalikan, yang jumlah ngengat berwarna hitam lebih banyak daripada biston Betullaria berwarna putih. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan ngengat biston Betullaria yang putih untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita perhatikan contoh seleksi tumbuhan di layar berikut. Oke, ini tanaman apa anak-anak? Yang hidup di tanah yang gersang, tandus, kemudian baik daunnya maupun batangnya banyak sekali durinya. Ayo, apa? Oke, benar. Ini adalah tanaman kaktus anak-anak, yang dimana tanaman kaktus ini hidup di daerah ini ya kebetulan di daerah Galapagos ya. Di sini tidak banyak dihuni kura-kura karena tumbuhan di sini tumbuh rendah dengan duri-duri yang lunak. Adapun kaktus yang hidup di pulau yang dihuni kura-kura tumbuh seperti pohon yang batangnya tebal, tinggi, serta dilindungi oleh duri dan keras, itulah kaktus. Oke, berikutnya contoh seleksi alam berikutnya adalah tentang evolusi burung fink. Nah, menurut para ahli, terutama oleh Darwin, menemukan teori Darwin, terutama pada burung fink yang terdapat di Kepulauan Galapagos yang semula berasal dari spesies burung yang ada di dataran Amerika Serikat yang berpindah ke Kepulauan Galapagos. Dan di sini terjadi variasi bentuk ya, atau bentuk morfologi dari paruh burung fink atau burung pipit kalau terkenal di Indonesia itu namanya. Karena adanya kondisi geografis dan lingkungan lah yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk paruh burung fink. Nah, di sini tadinya paruh burung fink itu dia cocok makan makanan biji-bijian ya. Kemudian mengalami perubahan lagi, dia cocok makan hewan-hewan yang serangga begitu. Dan kemudian sampai berubah lagi sampai paruhnya itu lurus agak panjang dan hanya bisa memakan atau menghisap madu. Itu termasuk juga seleksi alam anak-anak. Kemudian contoh seleksi alam berikutnya. Oke, coba perhatikan di sini ada hewan apa anak-anak? Iya, ini adalah contoh gambar tentang seleksi alam pada jerapah. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah itu memiliki leher yang pendek ya anak-anak, seperti yang ada pada gambar. Karena makanannya yang berupa daun yang tinggi, maka jerapah berusaha untuk meraihnya atau menjangkaunya. Lama-lama lehernya menjadi tubuh panjang gitu. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap makanannya. Oke, berikutnya adalah seleksi yang terjadi pada tumbuhan. Jadi contohnya adalah terjadinya kerusakan pada tanaman pagar dan bunga di halaman kita, salah satunya karena akibat rumput liar.
Jadi rumput liar itu berkompetisi dengan tanaman-tanaman yang berada di halaman kita untuk mendapatkan makanannya. Maka kita harus sering-seringlah untuk menyiangi tanaman liar itu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Coba perhatikan gambar di depan. Ini adalah hewan apa anak-anak? Iya, ada hewan dinosaurus ya, yang mana kita tidak bisa menjumpai lagi, tetapi hanya bisa menjumpai ketika ada di film-film. Nah, salah satu penyebabnya kenapa anak-anak dinosaurus tidak ada adalah karena adanya sebuah meteor yang menabrak bumi, dan tabrakan bumi itulah menimbulkan ledakan yang hebat dan mengakibatkan terlepasnya sejumlah debu-debu besar ke atmosfer, sehingga menghalangi adanya sinar matahari sampai ke tumbuhan hijau. Akibatnya tumbuhan hijau tidak mampu melakukan fotosintesis, dan untuk dinosaurus akhirnya tidak bisa mendapatkan makanan dan mati. Begitu juga dinosaurus pemakan daging yang tidak mendapatkan mangsa akhirnya punah. Kita lanjutkan. Jadi akhirnya untuk seleksi alam itu sebenarnya berperan sebagai mekanisme mengeliminasi individu-individu yang lemah dalam suatu spesies. Bagi tanaman dan hewan yang tidak bisa melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, maka dia akan terkena seleksi alam. Sedangkan yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dia lolos dari seleksi alam dan akhirnya tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya saya ucapkan, dan untuk berikutnya kalian bisa melanjutkan diskusinya dengan menggunakan LK yang sudah disediakan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.